materi kita pada hari ini yaitu tentang cara meningkatkan rasa percaya diri. Nah, sebelum itu, Ibu cek kehadiran dulu, semuanya hadir? Hadir, Bu. Jadi, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas boleh dipimpin dulu. Silakan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, jadi kita hari ini belajar bahasa Indonesia dengan materi cara meningkatkan rasa percaya diri. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak sih merasa kalau ibu-guru kalian menyuruh kalian maju ke depan, kalian tuh merasa grogi atau deg-degan, merasa malu? Nah, dari materi kita hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengatasi atau meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, untuk materinya, Ibu akan menayangkan sebuah video edukasi mengenai rasa percaya diri kita. Kalian boleh simak dulu ya videonya. Apa itu percaya diri? Menurut para ahli, percaya diri itu adalah aku gak akan melakukan itu. Aku sih gak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Menurut aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis TV yang kelihatan keren, pakai pakaian mahal, sering-sering di depan kamera dan dikejar banyak penjual. Aku jadi terpesona dan penasaran. Gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gaya aku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola TV, tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil mendapat. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan bergaul dengan orang lain. Soalnya aku jarang cocok dengan gaya-gaya orang di sekitarku. Orang lain kan biasanya mencoba untuk mengikuti gaya orang sekitar supaya bisa bergabung. Aku gak bisa melakukan itu. Aku gak bisa tiba-tiba jadi orang ekstrovert atau yang suka berhiasan atau yang suka dengan musik K-pop. Kalau sekarang aku mengenal masa lalu, aku malah bersyukur karena aku gak perlu memaksakan diri jadi pribadi yang lain hanya untuk berbaur dengan teman sekelas. Dan aku gak memaksakan diri untuk berteman dengan orang-orang yang gak cocok dengan aku. Semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau percaya diri itu bukan soal penampilan atau apa berdaya di kamunya atau berapa banyak follower di media sosial. Percaya diri itu adalah keyakinan dalam diri bahwa apapun masalah dan tantangan yang ada dalam diri kita mampu dan kuat dalam menghadapinya. Orang-orang terkenal, motivator, selebritis, mereka gak langsung sukses dalam semalam. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan, itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Yang masih siswa sekolah, belajar yang rajin dan tingkatkan mereka, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Kita perlu menjadi orang yang berdisiplin, rapi, dan kerja keras. Jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemampuan sosial itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang, semakin kuat ilmu sosial kamu. Kalau kamu menemukan teman bicara yang cocok, bagus. Tapi kalau kamu dapat orang yang sewa, jangan langsung berkecil hati dan cari yang lain ya. Kepercayaan diri itu
Nah, itu tadi video animasi mengenai materi kita hari ini. Nah, dari video tersebut, kalian sudah memahami tentunya mengenai apa itu rasa percaya diri dan bagaimana cara mengatasinya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk menambah rasa pemahaman kalian terhadap materi kita ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas individu, yaitu mengenai RKPD yang akan kalian kerjakan dengan tema membangun rasa percaya diri. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan RKPD ini, Ibu akan meminta kalian satu persatu atau secara berpasangan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil RKPD kalian. Nah, ini untuk bagian kalian seperti ya. Silakan dikerjakan secara individu dan diisi menurut pemahaman kalian berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, udah anak-anak. Nah, jika udah, Ibu akan bertanya kepada kalian apa yang jawaban yang kalian buat di RKPD tersebut. Jadi Ibu tulis satu persatu ya, kalian jawab. Untuk soal yang pertama, boleh Erni jelaskan berdasarkan jawaban yang terbuat pada soal pertama. Tuliskan cara untuk lebih percaya diri. Menurut Erni, apa caranya? Cara untuk lebih percaya diri pertama, kita selalu menjaga keterangan diri kita. Kemudian kita selalu juga tujuan yang ingin kita capai dan berani mencoba. Oke, bagus ya jawabannya. Kalau kita kasih apresiasi. Kemudian soal yang kedua, boleh Siti Ayu jelaskan apa manfaatnya rasa percaya diri menurut Siti Ayu. Itu yang pertama, lebih berani mengungkapkan pendapat. Yang kedua yaitu lebih mudah mengambil keputusan. Yang ketiga, memiliki motivasi yang lebih tinggi. Oke, bagus ya. Nah, Ibu akan minta kalian maju ke depan untuk presentasikan apa kata-kata positif untuk diri kalian sendiri. Boleh dimulai dari Siti Ayu dulu, maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk kata positif dari diri kita sendiri yaitu saya percaya pada kemampuan sendiri. Yang kedua, hari ini saya akan melakukan hal yang terbaik. Yang ketiga, saya akan mampu mencapai tujuan yang saya inginkan. Jadi masih bagus ya. Dan selanjutnya Erni boleh maju ke depan menyampaikan pendapatnya. Baik, untuk kata-kata positif di diri sendiri yaitu saya yakin bisa mencapai cita-cita saya. Bagus ya. Nah, selanjutnya untuk halaman berikutnya itu mau bertanya sama kalian. Menurut kalian
kalian dari gambar tersebut, yang gambar pertama itu termasuk sikap percaya diri atau tidak? Percaya diri. Nah, boleh disebutkan apa alasannya? Gambar tersebut sikap percaya diri karena berani tampil di depan banyak orang dan tidak malu. Oke, bagus. Nah, kalau gambar yang kedua, menurut Siti Ayu itu percaya diri atau tidak? Percaya diri itu Apa alasannya? karena bahwasanya anak tersebut merasa bangga dan melihat kemampuan dirinya sendiri. Oke. Lalu untuk gambar yang ketiga itu gambar percaya diri atau tidak? Tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Karena dia merasa ragu dan kurang yakin pada diri sendiri. Oke, bagus ya. Itu adalah sikap yang malu-malu dan ragu pada dirinya sendiri. Nah, untuk gambar yang berikutnya, gambar yang nomor 4 itu percaya diri atau tidak? Percaya diri. Apa alasannya? Memberi semangat dan mengatakan hal-hal positif kepada dirinya sendiri. Oke, bagus ya. Gambar yang terakhir itu percaya diri atau tidak? Tidak ya, karena dia merasa dirinya itu tidak baik gitu ya. Dia merasa dia kurang pede, dia minder. Nah, gambar yang terakhir itu kan ibu kita kalian membuat sebuah gambar kegiatan apa yang membuat kalian itu merasa percaya diri. Boleh kalian tunjukkan ke ibu gambarnya seperti apa? Oke, Erwin, boleh dijelaskan ibu gambarnya bagaimana ini? Jadi seorang guru bertanya kepada muridnya, Ya, ingin bertanya itu apa sih disampaikan, ya. tapi dengan menulis ke depan, menulis. Jadi ada anak yang menggunakan dan langsung menulis. Oke, bagus ya. Kita beri apresiasi. Kemudian Siti Ayu bagaimana dengan gambarnya? Boleh ditunjukkan kepada teman-teman. Oke, sangat bagus ya gambarnya. Boleh dijelaskan bagaimana maksud dari gambar yang kamu buat itu? Ini adalah guru. Ya, Dia yakin bahwa dirinya luar biasa. Dia mampu melakukan hal-hal yang baru. oke, bagus ya. Semuanya sangat bagus. Nah, dari Alkapedia petugas guru berikan, ibu harap kalian semuanya sudah memahami apa itu rasa percaya diri, apa saja faktor-faktor yang membuat atau mempengaruhi rasa percaya diri itu, dan bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri itu. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Ibu harap semuanya bisa memahami dan mulai bisa meningkatkan lagi rasa percaya diri kalian dalam pergaulan kalian di rumah sekolah. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk tugasnya boleh